Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Suara sedikit besar karena gereja ini besar, jadi mari kita kasih suara dengan sukacita. Shalom. Nah, itu baru orang-orang dalam anugerah. Saudara-saudara, terima kasih untuk datang. Sebab bagi saya tergampang ya orang datang ke gereja di hari Minggu. Dan selalu kasih semangat untuk orang yang sudah datang, karena itu boleh pegang tangan kanan kiri dan bilang terima kasih sudah datang. Di belakang juga boleh balik. Iya, itu juga jadi semangat supaya kalau nanti sebentar waktu khotbah itu ada yang mengerti meskipun ada yang setuju meskipun tidak mengerti. Bapak Ibu tahu setuju meskipun tidak mengerti itu ini. Ada khotbah terus dia mau tidur, mengantuk. Jadi nanti yang sebelah bilang tadi kan saya bilang terima kasih sudah datang, jadi bangun dengar khotbah. Nah, saudara-saudara, hari ini tema yang diberikan untuk minggu ketiga, perayaan penantian Tuhan Yesus dalam kelahirannya berdasarkan Mika pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Oleh yang menyediakan bahan khotbah ini adalah Tuhan menjadi terangku, atau Tuhan itu saya punya terang. Tuhan menjadi terangku. Lalu saya mau coba untuk menemukan kalau Tuhan itu saya punya terang, kalau Tuhan itu adalah terangku, bagaimana terang Tuhan itu membuat hidup saya juga terang berdasarkan Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya coba menghubungkan tema ini dan bacaan ini ke dalam masa perayaan Advent, dan secara khusus di Advent yang ketiga. Perayaan Advent 1 sampai dengan Advent 3 mempunyai kekhususan, dan secara khusus Advent ketiga itu kita diantar dalam satu suasana dalam bahasa Latin yang disebut Gaudete. Gaudete dalam bahasa Indonesia itu artinya bersukacitalah. Sehingga seluruh orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan yang mulai banyak-banyak itu, mengapa kita mesti merayakan Advent? Sehingga Bapak Ibu perhatikan dalam peraturan Sinode GKI yang sesungguhnya sudah berlaku bertahun-tahun, dan saya kalau tidak salah waktu saya masih di Sola Gracia itu kita sepakat tidak pasang pohon Natal di gereja selama minggu 1, minggu 2, minggu 3. Minggu 4 baru kita pasang. Itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang secara dunia disepakati bersama. Mengapa penting sekali jangan melakukan Natal di perayaan Advent, supaya di minggu 1 kita mengalami Advent seperti apa, di minggu 2 dan sekarang minggu 3. Karena Advent secara khusus itu mau merayakan Allah yang berinkarnasi, Allah yang ganti rupa dari roh menjadi manusia. Lalu di masa perayaan Advent semua umat diajar untuk memahami sesuatu yang dinamakan parusia atau masa yang akan datang, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena Natal itu adalah perayaan inkarnasi Allah menjadi manusia, dan kita belajar untuk menjadi orang yang sabar. Kita belajar untuk menjadi orang yang menahan segala keinginan-keinginan, belajar untuk melakukan sesuatu secara pelan dan menghargai proses bersama Tuhan.
Sehingga kalau di minggu ketiga hari ini kita belajar tentang Tuhan menjadi terangku dalam Mika pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 13, lalu kita hubungkan dengan gaudate atau bersukacitalah. Apa maknanya? Apa artinya bagian ini? Nah, saudara-saudara, saya coba menemukan pelajaran bersukacita dalam masa penantian inkarnasi Allah menjadi manusia, atau Allah yang datang diharapkan, ditunggu dalam kesabaran-kesabaran kita dalam penantian parusia atau masa yang akan datang, di mana Yesus akan datang kembali untuk kedua kali. Dan saya hubungkan dengan seluruh bacaan ini, maka saya menemukan ada 3 pelajaran, 3 bagian besar dari pengharapan baru bagi Sion, atau Tuhan menjadi terangku dalam sukacita Minggu Advent yang ketiga. Mari kita lihat bersama-sama. Pelajaran pertama saya coba menemukan itu dimulai secara khusus pada ayat 7 dengan kata tetapi. Perhatikan, tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan. Mengapa ayat ini dimulai dengan kata tetapi bagi sang nabi Mika? Karena ada soal, ada masalah. Perhatikan, masalah dan persoalan itu sangat jelas ditulis pada ayat 1 sampai ayat 6 dari Mika pasal 7. Kenapa Mika bicara tentang ada pengharapan? Karena di ayat 1 sampai ayat 7, perhatikan, orang Israel punya kelakuan. Orang Israel punya keadaan yang kacau balau. Keadaan yang benar-benar tidak baik. Mereka itu orang-orang yang suka dengan buah anggur. Mereka itu adalah orang-orang yang tangannya itu cekatan melakukan kejahatan. Mereka itu adalah orang-orang penipu. Pembesar-pembesarnya itu adalah para penipu, tukang tipu. Orang-orang ini selalu bikin masalah. Waktu saya lihat ayat 1 sampai ayat 6, wow, bagus sekali karena setiap kelompok diwakili dalam bagian ini. Jadi bukan hanya para pembesar, bukan hanya para hakim yang suka disuap. Itu kita lihat di ayat yang ketiga. Tapi ini yang menurut saya terjadi di hidup kita, orang-orang yang di kelompok bawah, bukan pembesar, bukan penguasa, bukan pejabat. Karena pejabat punya bagian sudah ya, korupsi, tipu, tidak adil, ambil sana, ambil sini, baku sikut karena jabatan. Itu di ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6, 4, perhatikan itu. Tapi khusus kita orang-orang kecil-kecil, ayat 5 sampai ayat 6 bagus sekali. Mari kita baca ayat 5 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, sebab anak laki-laki, janganlah jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Adakah terang hari ini? Bapak Ibu, saya dalam tugas sebagai seorang konselor menemukan
bahwa inilah persoalan keluarga-keluarga Kristen dewasa ini, hari ini. Rutinitas rohani hanya menjadi formal saja, tapi kenyataannya adalah anak yang ketua PAM bisa bakalahi dengan dia punya bapak. Mama yang ketua PW seenaknya maki temannya. Majelis yang rajin tanpa alpa satu hari dengan seluruh peraturan yang berlaku dalam gereja ini, dalam ketaatannya, bisa selingkuh. Kenapa? Itulah kenyataannya hari ini. Suami istri yang di depan baik-baik saja, bertahan hanya alasan anak, tetapi mereka baku belakang seumur-umur. Pendeta datang bikin muka manis, senyum baik-baik dua-dua. Tiba-tiba satu lihat dari samping itu pakai mata sebelah, padahal mata bagus nih, karena takut pendeta lihat. Itu kenyataan hari ini. Saudara-saudara percaya, ini bukan sebuah kebetulan. Mengapa Mika bilang tetapi aku ini? Karena Mika mau memberitahukan supaya pengharapan baru itu ada, dan berdasarkan tema kita, supaya Allah menjadi terang bagiku, supaya hati saya bersuka cita di minggu Advent ketiga ini, maka saya harus berbeda. Saya harus mengalami sesuatu yang membuat saya terang, dan orang melihat terang itu pada saya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan, janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Memang ini betul ya. Teman, kawan, maaf, jangan percaya. Kenapa? Karena dia manusia yang sama seperti kita. Dia pasti mengalami perubahan satu waktu tertentu. Percayalah kepada Tuhan, satu-satunya yang bisa menyimpan sesuatu dengan baik, menjaga sesuatu dengan baik. Lalu jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ini khusus untuk kita majelis ya. Masih penggembalaan mungkin sudah selesai, kunjungan pastoral mungkin sudah selesai. Tapi ini nasihat tentang rahasia jabatan. Jangan karena istri, jangan karena suami, lalu rahasia yang mesti majelis jaga. Waktu kami dua baku peluk dalam kemesraan, langsung bilang, aduh bapak kasihan nih. Bapak sudah dengar kah? Kita mau teman itu. Kemarin di kunjungan itu saya sayang sekali. Begini dan begitu. Dia tidak ada maksud untuk menceritakan sahabat, keluarga, tetangga, tapi karena dia ada di pangkuan dalam situasi hati baik-baik. Nanti satu waktu kamu dosa baik-baik, tapi waktu ada kelas sedikit dan barang yang dia simpan, dia bilang, kawan saya ada pegang kau punya kartu as, tinggal banting tak buka saja dan kau lihat apa yang terjadi. Waduh, kawan saya percaya kau baru. Ya, bagian ini benar-benar ada. Bersandarlah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Itu inti dari bagian ini. Orang tua dan anak hari ini jadi musuh dalam rumah sendiri. Orang tua sakit hati dengan anak yang kelakuan zaman modern. Anak sakit hati dengan orang tua yang tak mau mengerti dia. Mungkin di Solagrasa ini tidak ada orang tua yang bapak kejar anak dan parang kah, mama kejar anak dan batu kah. Tapi baku kejar dengan kata-kata itu biasa, sudah terjadi. Ada orang tua mungkin bilang sama anak, kau ini siapa pu anak ke? Padahal dia melahirkan. Itu dia pu anak. Kau ini kelakuan macam apa ya? Dan itu ada. Nah, sehingga pelajaran penting yang pertama adalah supaya terang Allah ada di kita. Kita harus menjaga wibawa ilahi Allah yang ada di kita.
wibawa ilahi Allah itu seperti apa? Mika bilang, tetapi aku menunggu-nunggu Tuhan. Artinya, di tengah situasi kekacauan, di tengah situasi dunia yang hancur lebur dan bermasalah begini dan begitu, dia tidak terpengaruh dengan kekacauan itu. Dia tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dan ini sama dengan Rasul Paulus bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah sebabnya juga dalam Yohanes 17 ayat 15, Tuhan Yesus dalam doanya berdoa dan bilang begini, ya Bapa, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Karena kejahatan itu ada di dunia ini sampai kapanpun. Tapi Tuhan tidak bilang, Tuhan Yesus tidak bilang, ambil dorang sama-sama dengan saya. Tidak. Tuhan Yesus mengakui bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan. Tapi dia bilang, Tuhan Allah Bapa saya jaga mereka dan lindungi mereka dari yang jahat. Karena itulah Yesus mengajar kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena di dunia ini ada banyak pencobaan. Tidak mungkin tidak ada. Bapak dan mama kamu baru pegang tangan di rumah berdoa baik-baik. Bapak pergi kantor, ada motor lewat di sebelah dengan nona manis satu pakai celana yang kain su habis. Oh, Bapak lihat ke sana. Mama bilang, lihat-lihat apa? Karena mama juga su lihat. Tapi mama pura-pura cek. Bapak bilang tarada. Mama balik muka. Padahal tadi dulu su berdoa sama-sama di rumah baik-baik. Itu namanya pencobaan. Anak-anak punya pencobaan apa hari ini? Anak-anak yang dengar-dengar dan taat sama orang tua di rumah muka baik. Semua iya mama, iya bapak. Tapi waktu dia ketemu dia teman yang semua hidup dengan gadget, semua yang hidup dengan dunia modern, terus dia bilang, kostan bikin rohani anak gereja, ager. Jangan kamu gabung-gabung dengan ager tuh, anak gereja tuh. Terus dia malu. Lalu dia putuskan ikut bergaul dengan mereka. Perilakunya di rumah baik, di luar tara baik. Kenapa? Itulah pencobaan. Karena itu jadilah terang. Dan terang itu harus ada di dalam kita. Untuk bagian ini, saya punya satu cerita. Ceritanya begini. Ada dua orang. Pace satu dia mata buta. Pace ini dia mata buta, jadi malam-malam dia jalan baru dia bawa lampu. Dia pegang lenterna. Itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin kita bilang lampu otomatis. Pace buta itu dia pegang dia jalan. Kira-kira kalau bapak ibu dong ketemu pace buta yang bawa lampu itu, bapak dong pikir bagaimana? Ibu dong pikir bagaimana? Ini orang aneh ya? Atau mungkin tuh tanya, bro, mata buta tapi kok bawa lampu? Maksudnya, kok tidak bisa lihat baru? Ya, itu pertanyaan yang sama. Orang yang lihat pace buta bawa lampu dong bilang, pace, kok bawa lampu untuk apa? Kok mata buta itu? Bagaimana kok bisa lihat? Pace itu dijawab santai sekali begini. Dia bilang, saya tahu, saya punya mata buta. Karena itulah saya bawa lampu, supaya ada terang di saya. Yang pertama, kalau kamu yang mata tidak buta, lihat terang yang ada di saya bawah ini, kamu tidak tabrak saya. Karena kamu bisa lihat saya toh, karena ada terang itu. Tapi kalau saya mata buta, kamu tidak lihat saya, ya kamu tabrak
saya. Yang kedua, memang saya punya mata buta. Jadi saya bawa lampu ini supaya kamu yang punya mata baik, tolong lihat jalan ini, baru bawa saya jalan di jalan itu. Jadi itulah fungsi terang, memancar dari dalam diri kita menjadi berkat untuk orang lain, memancar dari dalam diri kita menolong orang lain. Itulah yang dimaksud dengan wibawa ilahi Allah. Dan kalau orang tidak hidup dalam wibawa ilahi Allah, biar lagi saya pendeta, saya tidak akan punya sinar. Karena sinar itu fungsinya dan sumbernya hanya datang daripada Allah. Itu yang harus dilakukan. Dan supaya sinar itu menyala, bukan mata jasmani, tapi mata rohani yang membawa terang ilahi Allah masuk ke dalam hidupnya dan menjadi berbeda dari dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang tua yang sampai hari ini masih tukang maki-maki sama anak, bertobat. Kalau terada, percuma kau jadi orang tua, percuma merayakan masa raya Advent. Kalau ada suami istri yang sampai hari ini masih tukang iri hati, yang masih cemburu diam-diam, bertobat supaya terang itu memancar dari hidupmu. Jangan hanya datang ke gereja formalitas, duduk main HP di dalam gereja, foto-foto selfie di dalam gereja, tidak mengerti firman Tuhan, pulang hidup kembali seperti kemarin, tidak ada perubahan, tidak ada transformasi, tidak mengalami pertobatan, maka Tuhan tidak akan menerangi hidup saudara, dan saudara tidak memperlihatkan wibawa Allah dalam terang ilahi yang sesungguhnya. Itulah yang Mika bilang, tetapi saya tak akan sama dengan dunia ini, saya akan menjadi berbeda. Sehingga jangan percuma saudara datang ibadah lalu sia-sialah ibadahmu. Yang kedua, kalau wibawa terang ilahi Allah telah memancar dari hidup kita, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Mika selanjutnya. Bagian ini saya temukan bagaimana Mika menceritakan tentang dirinya, bukan tentang musuhnya. Saya tidak bicara tentang musuh, karena musuh itu bagian lain. Tapi saya bicara tentang diri pribadi yang menjadi kepentingan kita dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9 dan beberapa bagian di ayat yang ke-8. Bagian ini menunjukkan kalau seseorang mau mengalami pengharapan baru, seseorang mau mengalami Tuhan yang menjadi terangnya, selain yang pertama adalah memperlihatkan terang dan wibawa Allah di dalam dirinya yang berbeda dengan dunia ini. Yang kedua adalah orang ini, kita, saudara, harus mengakui otoritas ilahi Allah di hidup saudara. Otoritas ilahi Allah akan menuntun seseorang pada dua hal yang dibicarakan oleh Mika di ayat yang ke-9. Perhatikan, Mika bilang begini, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan. Bapak Ibu Saudara, mengakui otoritas Allah itu bilang begini, Tuhan, saya percaya, saya sadar, percaya dan sadar. Yang pertama, sadari tentang kesalahan dan harus selalu mengaku dosa. Itu orang yang benar-benar tahu bahwa Allah berkuasa. Maka orang ini
akan juga sadar bahwa dia orang yang berdosa. Mengaku dosa itu sangat penting supaya kita dibersihkan dan terang Allah berkuasa di dalam kita. Pengakuan dosa setiap hari Minggu kita lakukan. Tapi kalau pengakuan dosa seperti kata-kata yang ditulis, kita cuma itu baca saja, terus kita tidak mengerti itu apa, nanti kita pulang sama saja, masih pulang dengan sakit hati, masih pulang dengan iri hati, masih pulang dengan kemarahan, masih pulang dengan tidak ada pengharapan pada Tuhan, karena kita tidak tahu bagaimana mengaku dosa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sadari kekurangan kita dan siap menerima kesalahan. Itu bukan hal yang mudah. Itu bukan sesuatu yang gampang. Sangat sulit mempraktekkan orang tua bilang minta maaf kalau salah. Tapi suami istri kalau bakal lain, minta maaf itu sulit keluar dari mulut seseorang. Seringkali kita ada di sana. Karena itu otoritas Allah itu amat sangat penting. Yang kedua, seseorang yang mengakui otoritas Allah akan menunggu waktu Tuhan untuk melakukan keadilan, untuk melakukan kebenaran, untuk membuktikan apa yang ia harapkan. Sehingga bagian ini bagus sekali. Kalau kita sedang menanti jawaban Tuhan, otoritas Allah yang bekerja untuk memancarkan keadilan dan sinar itu. Lagu yang biasa kita menyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya orang yang bergantung pada otoritas Allah, yang percaya sungguh bahwa seluruh proses perjalanan hidupnya ia tanggung, dan Tuhan punya rancangan di waktu yang tepat. Dan itulah yang dimaksud dengan otoritas ilahi Allah yang membawa pengharapan, otoritas ilahi Allah yang menjanjikan terang itu di dalam hidup seseorang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, jika kita telah mengakui otoritas ilahi Allah, jika kita telah memancarkan, memperlihatkan wibawa Allah, maka kita akan mengalami sesuatu yang terjadi yang namanya kemuliaan Allah. Perhatikan bagian ini. Dikatakan oleh Mika, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilan. Itu kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang hari ini percaya bahwa Allah memberi wibawa baginya, ada yang percaya Allah memberi wibawa ilahi baginya, atau saudara masih ragu bahwa saya tidak punya wibawa ilahi dari Allah? Sayangnya, kalau sejauh ini saudara menjadi orang Kristen yang masih meragukan wibawa ilahi Allah bagi saudara, setiap orang Kristen yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ketika merayakan Advent ini, sesungguhnya sedang merayakan kekuatan dan kuasa wibawa ilahi Allah. Kekuatan dan kuasa wibawa ilahi Allah yang kemudian membuat orang Kristen yang percaya itu. Apakah saudara mengakui otoritas Allah di hidup saudara? Mengaku?
Kalau terada otoritas Allah, percuma juga menjadi orang Kristen. Otoritas Allah yang kita akui menuntun kita untuk selalu menyadari siapa kita dan menuntun kita untuk bertobat. Lalu bilang, Tuhan saya percaya rancangan Tuhan, Tuhan saya percaya pembaharuan Tuhan, Tuhan saya percaya sesuai waktu Tuhan saya akan mengalami janji Tuhan yang ilahi di dalam hidup saya. Kalaupun keinginan saya tidak tercapai, kalaupun rencana saya tidak tercapai, kalaupun kemauan saya jauh dari apa yang saya lihat hari ini, tapi saya percaya otoritas Allah berkuasa atas hidup saya. Maka kemuliaan Tuhan akan terpancar dari hidup saudara. Dan orang akan bilang, bro, terima kasih kau sudah bawa lampu sama orang buta tadi. Mungkin seorang anak tidak bilang sama bapak mama terima kasih tiap hari, atau istri sama suami, tetapi mungkin dia mengalami sedikit pembaharuan. Itulah kemuliaan Tuhan.